Benar Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami Tuhan, menghapus segala dosa kami, dan kami sekarang menjadi ahli waris Tuhan, dan kami menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rohani yang terus Engkau limpahkan kepada kami, sehingga jemaat-Mu Tuhan bisa kembali hadir di sini di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, karena kami percaya itu adalah kekuatan yang sejati bagi kami untuk menopang hidup kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita. Salam kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kabar baik hari ini ya. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Anak-anak Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sejati daripada Tuhan. Amin. Amin. Meskipun cuaca sekarang kita tidak bisa prediksi ya. Kadang pagi sudah hujan, sore bagi yang maksud saya pagi subuh gitu ya, subuh sampai pagi hujan, pasti menjadi kendala untuk orang-orang yang bekerja pagi gitu ya, untuk berangkat yang biasanya cerah begitu sekarang sudah sering sekali hujan. Kesini juga tadi hujan deras, saya dari Rabang hujan deras, mungkin Bapak Ibu semua yang dari tempat tinggal masing-masing merasakan hal yang sama begitu ya. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangat kita, amin. Tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mendekatkan diri kepada apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua adalah hal yang saya pikir sudah menjadi bukan lagi kebiasaan, tapi memang kalau nggak kita bersekutu, kalau kita tidak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya bersama dengan jemaat kudus Tuhan gitu ya, itu akan terasa ada yang berbeda, betul ya. Dan itu menjadi hal yang baik dan memang sebenarnya memang seharusnya seperti itu, gitu ya. Karena kita tahu bahwa itu akan menjadi kekuatan kita bersama. Mungkin kalau misalnya makanya kenapa banyak komunitas-komunitas yang dilakukan itu memang sengaja bertujuan untuk menguatkan rasa persaudaraan. Tapi ini jauh lebih daripada itu Bapak Ibu. Betul ya? Karena ini selamanya. Amin. Ini selamanya. Tidak sementara hanya di dunia tetapi juga selama-lamanya ketika nanti Tuhan Yesus akan datang mengangkat kita dan tidak ada yang tertinggal satupun. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ya, saya sudah menyampaikan tema khotbah saya pada minggu kedua bulan lalu ya, mengenai bagaimana kita harus hidup bersandar pada dasar yang teguh. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak teguh. Semuanya teguh. Amin. Kebenaran itu teguh, kebenaran itu komplit, kebenaran itu sempurna. Tidak ada yang tercerai-berai. Begitu ya. Nah, fondasi yang kuat ya, saya menekankan fondasi yang kuat pada bulan lalu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita bersama-sama menyimak dengan baik kebenaran firman tentang bagaimana kita harus tetap menemui atau menjumpai di mana letak kekuatan Allah bagi kita. Karena kita itu harus sadari Bapak Ibu, ini salah satu letak kekuatan Allah bagi kita, persekutuan orang percaya. Amin. Tapi kita harus lihat dari sudut pandang Rasul Paulus, rasul kita, rasul bangsa lain ya Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah saya sebelumnya sampaikan, ke depan kita akan terus mengawali dari pembicaraan seputar tentang kekuatan fondasi dari iman kita. Karena yang kita tahu bahwa fondasi itu adalah hal yang paling utama ya. Apapun semua dibentuk dari fondasi. Mulai dari cara kebiasaan, mulai dari pengetahuan, bahkan anak sedari dini, begitu ya. Kenapa harus kita ajari sedari dini? Itu merupakan fondasi bagi mereka.
Karena mereka belum merasakan yang sebenarnya seperti apa sih dunia ini, betapa menyeramkannya dunia ini seperti sekarang, begitu ya. Kedepannya kita tidak akan tahu. Maka daripada itu, anak-anak kita, anak-anak kudusnya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini di sini selalu diberikan apa yang namanya fondasi kerohanian. Amin. Tidak hanya kepada anak-anak kita, tapi kita juga sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang sudah jauh memiliki pengetahuan, begitu ya. Nah, ini penting bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 ya. Adalah kitab Rasul Paulus, Roma pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17, gitu ya. Kita akan bersama-sama membaca ini. Ya, 1, 2, 3. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan dua, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita barusan saja baca ya bersama-sama. Kalau kita melihat di ayat ke-10, di situ dikatakan, aku berdoa. Siapa aku ini? Rasul Paulus, ya. Kalau berbicara tentang firman Tuhan, ini banyak sekali kata ganti, begitu ya. Aku, dia, kamu, ia, i-nya huruf besar, i-nya huruf kecil, a-nya huruf besar, a-nya huruf kecil. Nah, itu kita harus tahu konteksnya seperti apa. Ya, aku berdoa, Paulus maksudnya, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Di sini dia berharap agar bisa mengunjungi jemaat di Roma. Berarti dia belum ada kesempatan untuk mengunjungi. Kira-kira apa kendalanya Bapak Ibu? Kalau kita berandai-andai ya Bapak Ibu ya, pada zaman dahulu, di zamannya Paulus gitu ya, kira-kira apa sih yang menghambat pemberitaan firman Tuhan itu? Apa yang Bapak Ibu tahu dahulu? Apakah ada? Ya? Nggak ada kendaraan. Apakah dulu ada mobil sama seperti sekarang? Ada nggak bisa pesan dulu Gojek? Saya mau menginjili ke Jalan Roma. Ada gitu? Pesawat. Apa ada pesawat dahulu? Tidak. Tidak ada alat transportasi. Kalaupun ada, apa Bapak Ibu? Onta. Kalau dahulu itu onta. Begitu ya, onta ataupun keledai. Biasanya keledai ini digunakan untuk membawa barang, gitu ya. Biasanya pemiliknya bawa barang banyak, tidak mungkin dia pegang atau dia gendong-gendong begitu ya, dengan perjalanan yang jauh. Tapi biasanya dia ada peliharaan begitu berupa keledai ataupun onta ataupun binatang peliharaan yang lain. Tidak ada yang namanya alat transportasi berupa mesin, Bapak Ibu. Ya,
Kadang kalau kita di zaman sekarang begitu ya, jalan saja udah jalan naik angkot aja, ceklingko begitu ya. Kalau zaman dulu tidak ada Bapak Ibu, harus jalan kaki. Jadi bagaimana ya, mohon maaf kata, kalau tidak bisa berjalan, alat bantunya adalah ya hewan-hewan peliharaan. Itu pun kalau misalnya mereka punya begitu ya, yang berkecukupan. Biasanya pada zaman dahulu, ya kalau tidak, ya sulit, sangat sulit. Itulah yang didasarkan oleh Rasul Paulus, pemberitaan firman Tuhan. Ada lagi, kalau di zaman sekarang, kalaupun misalnya kita jauh begitu ya, ibaratnya kalau untuk sekitaran Jakarta kita masih bisa gapai begitu ya, bisa naik transportasi umum, ojek online dan lain sebagainya kalau di sekitaran Jakarta begitu ya. Kalau sudah berbeda pulau, bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau kita biasanya, gimana caranya begitu ya? Apalagi dengan kesibukan kita sehari-hari, bagaimana cara meng-approach media sosial atau digital, betul ya? Sama seperti sekarang. Pun kalau kita yang hadir di sini, kira-kira orang luar masih bisa dengar atau tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Lewat streaming, Facebook, ada Zoom dan lain sebagainya. Kalau dulu, apakah mereka yang hadir di sini, yang orang-orang percaya lainnya yang tidak bisa hadir mendengarkan firman oleh Rasul Paulus, apakah bisa mendengarkan? Tidak bisa. Sangat-sangat banyak sekali keterbatasan, betul? Ya. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu sudah sangat canggih, sudah sangat maju, luar biasa. Bahkan pada waktu itu Rasul Paulus saja begitu banyak segala macam keterbatasan. Apakah itu menyurutkan semangat dari Rasul Paulus? Kalau surut semangat dari Rasul Paulus, Bapak Ibu, saya percaya tidak akan banyak jemaat yang diselamatkan pada zaman itu. Betul? Ya. Karena begitu banyak tantangan Bapak Ibu. Tidak hanya transportasi, makanan pun di jalan sebegitu banyak. Memang ada orang berjualan pada waktu itu. Tidak ada ya. Kalau sekarang kita keluarga ada warung, begitu ya. Atau sebelah ada Alfamart, toko-toko dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu, apa begitu banyak makanan yang tersedia? Tidak ada. Padahal bahkan juga dulu pertukaran pembelian barang tidak seperti sekarang kita menggunakan uang. Kalau dulu masih identik dengan barter. Kau punya apa? Saya ingin pisang. Saya bisa apa? Oh, saya punya beras. Tukar. Kita dulu tidak sempat mengalami barter di sini. Tidak ada ya. Oh, itu. Oh, di kampung masih ada ya, Bapak ya? Dulu ya, dulu masih ada. Tahun 80-an. Oh, 80-an. Oh. Jangan disebutkan tahunnya Bapak, ntar ketahuan umurnya. Ya, kalau dulu pasti barter Bapak Ibu. Barter, pertukarannya itu barter, begitu ya. Tidak seperti sekarang kita bisa gunakan uang, begitu ya. Nah, itu adalah kendala-kendala yang terjadi ya di zaman Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu banyak. Di ayat 11 dikatakan, sebab aku ingin melihat kamu. Ingin katanya, sangat ingin melihat kamu. Untuk apa? Memberikan karunia rohani. Ada tujuannya kenapa Paulus ingin mengunjungi mereka, mengunjungi jemaat di Roma. Karena begitu besar sekali keinginan oleh Paulus menguji mereka untuk memberikan firman Tuhan, karunia rohani, kebenaran firman Tuhan, kasih karunia yang luar biasa kepada mereka, supaya banyak orang diselamatkan. Itulah keinginan dan tujuan dari Rasul Paulus. Dasarnya adalah ada niat atau keinginan yang sangat kuat. Kalau Rasul Paulus tidak memiliki itu Bapak Ibu, sangat kecil kemungkinan banyak orang percaya diselamatkan. Karena apa? Ruang lingkup dari Rasul Paulus tidak hanya satu bangsa, sama seperti 12 Rasul, murid-murid Yesus. Ini
satu rasul untuk bangsa lain. Hanya satu. Berarti memiliki niat tidak main-main, Bapak Ibu. Sangat tidak main-main. Kalau beliau, Rasul Paulus, tidak memiliki dasar yang kuat, yang kokoh, motivasi dan konsistensi di dalam hidupnya sebagai alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, begitu dia diselamatkan, tidak akan mungkin banyak orang yang diselamatkan. Kebenaran firman Tuhan juga tidak akan mungkin disampaikan. Tapi kita lihat bukan dari person dari Paulus, tapi betapa kuatnya kekuatan kasih karunia ya, yang diberikan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan firman kasih karunia. Amin. Jadi intinya adalah kekuatan kasih karunia. Pada dasarnya pun Tuhan bisa memakai semua siapa saja, betul? Ya. Tapi inti dari konteks di sini adalah kekuatan kasih karunia yang diberikan oleh Allah sendiri, kebenaran kasih karunia, dan niat yang luar biasa atau keinginan yang sangat kuat dari Rasul Paulus itulah ya menjadi jalan diberitakannya atau diselamatkannya banyak orang, terbentuknya jemaat-jemaat kudusnya Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus setelah ia menerima kehendak Allah dari Tuhan Yesus, ia tidak berusaha mendiamkan, betul ya? Tidak berusaha mendiamkan atau menghentikan kesaksian dari hal tersebut, melainkan semangatnya terus membara atau menyala, ingin memberitakan kebenaran kehendak Allah kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang tinggal di kota Roma yang sangat jauh di sana. Ya, kalau kita tahu flashback bagaimana cara Allah menangkap Rasul Paulus, ya, kalau kita lihat pada waktu itu apa yang Rasul Paulus ingin lakukan? Membunuh orang-orang. Di mana? Di kota Damsyik. Nah, ini sangat luar biasa. Setelah itu Allah menampakkan dirinya pada Rasul Paulus, ya. Kemudian apa yang terjadi kepada Rasul Paulus? Ia buta. Selama berapa hari? 3 hari. Bagaimana kalau rasanya kita tidak bisa melihat, Bapak Ibu? Tiba-tiba 3 hari kita tidak bisa melihat. Pasti semua rasa kosong, pikiran kosong, semua segala macam. Tapi apa yang terjadi kepada Rasul Paulus? Tadi seperti saya katakan, ia tidak mendiamkan atau tidak menghentikan kesaksian akan hal tersebut. Ia tahu adalah itu salah satu hal yang besar. Tuhan ingin melakukan sesuatu hal yang besar untuk dirinya, gitu ya. Dan untuk itu Rasul Paulus harus perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Di situ dikatakan banyak sekali. Makanya tadi dikatakan aku berdoa di ayat 9 juga, bahwa dalam doaku. Kemudian di mana lagi? Banyak sekali doa yang ia panjatkan kepada Tuhan Yesus, dan itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Kemudian Bapak Ibu, timbul pertanyaan. Mari kita lihat di ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Berdasarkan ayat ini, sebenarnya apa kehendak Allah yang ingin Paulus ajarkan kepada orang-orang yang tinggal di kota Roma? Apa sesungguhnya yang Paulus ingin sampaikan, atau apa sesungguhnya yang Paulus telah terima juga dari Tuhan Yesus sehingga kedengarannya begitu istimewa pemberitaan Rasul Paulus itu, dan mendesak untuk didengar oleh semua orang jemaat kudus di kota Roma? Apakah sesuatu yang berbeda? Bukankah sudah banyak, Bapak Ibu, beredar pemberitaan tentang Yesus yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum Paulus memberitakan Injilnya? Sudah ya? Sudah. Begitu juga ke-12 rasul Kristus, Yesus waktu di bumi, begitu ya, memberitakan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja. Ya, tidak mungkin tidak ada pemberitaan itu. Tapi kenapa Paulus begitu mendesak supaya kamu harus dengarkan firman Tuhan yang satu ini? Ya, itu luar biasa Bapak Ibu.
Apa sesuatu yang berbeda? Kalau tidak berbeda, Bapak Ibu, tidak mungkin sebegitu semangatnya Paulus berkata, semangat Tuhan manusia harus dengarkan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ke-12 rasul, ke-12 murid Yesus. Berbeda. Kalau tidak berbeda, Bapak Ibu, saya pikir Paulus hanya tidak pun mempunyai otoritas untuk itu, ya, karena ke-12 murid adalah Yesus sendiri yang memilih langsung selama di bumi. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan jawabannya, kira-kira apa sih? Kira-kira apa berita yang beredar, berita yang besar ya, yang kenapa Rasul Paulus itu harus sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan? Mari kita baca Galatia pasalnya yang pertama. Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Ya, bagaimana Paulus menjadi rasul? Saya bacakan untuk kita. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, karena apa? Aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi apa? Aku menerimanya oleh perkataan Yesus Kristus. Apakah pada zaman Rasul Paulus Yesus masih di bumi? Tidak. Kalau ada yang mengatakan Rasul Paulus itu dengar dari ini, Rasul Paulus itu dengar banyak, belajar dia dari ini, dari orang ini, ya begitu ya, dari pemuka-pemuka agama ini dan lain sebagainya hidup pada zaman itu. Jadi begitu banyak pengaruh mereka ya pada waktu itu di dunia. Hei, tidak, apa Rasul Paulus katakan? Bukanlah Injil manusia. Dari mana dia katakan? Apakah ada campur tangan manusia daripada itu? Tidak, tidak ada campur tangan manusia dalam pengetahuan firman yang ia dapatkan, yang ia peroleh. Tapi diperoleh dari mana, Bapak Ibu? Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ada di sini kata Paulus, bukan saya terima dari manusia, bukan manusia yang ajarkan kepada saya, tapi langsung Yesus Kristus, langsung dari Yesus. Itu semua adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan langsung kepada Rasul Paulus. Ya, mari kita perhatikan dengan baik. Ayat 11 dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu. Bisa kita juga kalau ke Inggris version di situ dikatakan apa? Kalau di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, but I certify you. Ya, certify, but I certify you. Ini dalam English version. Terjemahan kita begitu. Kata certify, ada kita tahu kata certify itu apa? Asal katanya dari sertifikat. Bapak Ibu tahu sertifikat? Sertifikat itu sebuah dokumen. Biasanya kalau kita dengar seminar begitu ya, ataupun ada satu olimpiade atau lomba gitu ya, ada sertifikat yang menyatakan keaslian gitu ya, keaslian dari seseorang gitu, telah mengikuti atau telah mendengarkan atau telah memenangkan atau telah mendapatkan gitu ya sesuatu. Jadi itu bisa menjadi pegangan orang, oh iya benar, telah mendengarkan itu, telah mengikuti itu. Nah, sertifikat itu menjadi satu bukti, betul. Sertifikat itu menjadi salah satu bukti. Nah, kalau di dalam firman Tuhan sini dikatakan bahwa I certify you. Jadi sebuah dokumen itu memenuhi persyaratan untuk melakukan satu bidang tertentu. Itu adalah syarat untuk melakukan satu bidang tertentu. Jadi kalau misalnya kita lulus pelatihan, biasanya ini orang kerja ya, orang kerja biasanya mengikuti pelatihan, kira-kira ujungnya oh dapat sertifikat ini, berarti kamu sudah sah atau sudah bisa melakukan
yang tertentu, tersertifikasi, ya, itu sah di mata negara, di mata hukum. Itu ada undang-undangnya itu ada. Nah, kalau di sini apa artinya? Jadi ada satu kebenaran firman yang menjamin persyaratan sebuah pemberitaan yang valid. Coba sekali, ada satu kebenaran firman yang menjamin persyaratan sebuah pemberitaan yang valid untuk Paulus sampaikan. Yaitu apa? Kabar baik yang ia terima sendiri sebagai, apakah dia orang kedua? Orang kedua? Tangan tiga? Tangan pertama langsung dari Allah, the first hand. Penerima pertama langsung dari Tuhan Yesus telah dipermuliakan di dalam surga. Ya, ingat Bapak, kabar baik ini bukan sebagai materi, bukan sebagai materi lanjutan pemberitaan atau pengupasan tentang program Allah yang telah diterima dan diberitakan oleh para murid atau rasul-rasul Kristus seperti khotbah-khotbah Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus yang sebelumnya telah lebih dulu mengenali Yesus Kristus sebagai Raja bagi Israel ketika mereka bersama-sama di bumi. Meskipun berita yang Paulus terima adalah bersumber dari pribadi Tuhan yang sama, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, bukan pemberitaan lanjutan. Dengar baik, yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan lanjutan dari program-program yang diberitakan oleh Rasul 12 murid Yesus, Bapak Ibu. Beda. Dengar baik, beda. Kalau kita masih menganggap apa yang diberitakan Rasul Paulus dengan 12 Rasul Kristus itu sama, kita harus benar-benar baca firman Tuhan lebih banyak. Serius. Itu sangat berbeda. Bukan firman Tuhan yang sama yang diberitakan oleh Rasul Paulus sama seperti Rasul ke-12 Rasul Kristus. Beda. Pemberitaannya beda. Cara memberitakannya juga beda. Ya, Tuhan Yesus sudah sampaikan. Rasul Paulus sudah sampaikan ketika bersidang di Yerusalem. Apa katanya? 12 Rasul Kristus. Kamu ke bangsa Israel. Saya ke bangsa lain. Sah? Sah. Berarti itu ada sesuatu perbedaan. Kamu tidak boleh cross line. Saya juga tidak akan ke kamu. Itu sudah menandakan bahwa itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Sangat berbeda. Meskipun firman Tuhannya bersumber dari satu, tidak. 12 Rasul Kristus sumbernya dari Yesus Kristus, sama. Rasul Paulus pun sama. Karena Rasul Paulus tadi sudah sampaikan ini bukan dari manusia, Bapak Ibu. Dari Yesus Kristus. Jadi sama sumbernya, ya. Sama sumbernya, tapi programnya berbeda. Programnya berbeda. Ya. Tetapi redaksi publikasi konten kabar baik yang Paulus terima untuk disampaikan kepada semua orang itu tidak sama persis. Atau bisa kita bilang jauh berbeda dengan apa yang diketahui oleh 12 murid Yesus sebelum Paulus diselamatkan. Hal perbedaannya ini apa? Mari kita lihat Bapak Ibu di poin-poin berikut. Ya, masih terkait dengan Galatia pasal yang pertama ayat 11 dan 12. Ini tadi kita baca ketegasan Rasul Paulus menyaksikan pengalamannya bersama Kristus bahwa dirinya tidak pernah belajar dari manusia tentang apa yang menjadi pokok-pokok pemberitaannya sebagai rasul bagi kita bangsa-bangsa lainnya. Tentu statement seperti ini patut kita selidiki dengan baik dan benar, ya, betul ya. Kalau memang ada orang mengatakan bahwa enggak, saya dapatkan itu langsung dari Tuhan. Kalau secara akal logika manusia pasti itu yakin kamu.
Sama seperti orang, saya telah melihat Tuhan Yesus. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengarkan hal seperti itu, ya kita harus patut tahu seperti apa. Karena di zaman sekarang Yesus tidak bekerja seperti itu. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu, ketika Yesus di bumi, ya betul, langsung kita bisa berhadapan face to face dengan Yesus Kristus. Tapi kalau sekarang bentuknya berbeda. Ini firman Tuhan, kita bisa melihat Allah dari kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, maka terkait hal ini pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus berfirman lagi? Mengapa Tuhan Yesus harus berfirman lagi kepada kita semua melalui Rasul Paulus, melalui seorang rasul sesudah Yesus Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu menjadi pertanyaan gak sih sebenarnya? Ya, kalau kita ingin menyelidiki lagi, Yesus sudah mengabarkan firman Tuhan selama dia di bumi. Bahkan murid-muridnya pasti terus memberitakan firman itu. Tapi kenapa Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus harus berfirman lagi melalui Rasul Paulus? Bukankah Yesus Kristus telah berfirman dan menyampaikan kepada 12 murid Yesus seluruh kehendaknya? Ya, seluruh kehendaknya. Mengapa Yesus perlu memanggil satu orang lagi untuk diutus kepada bangsa-bangsa lain? Coba, apakah itu terfikirkan oleh kita? Berarti ada satu hal, program yang besar atau rencana Allah yang besar daripada itu. Jauh berbeda berarti. Kenapa? Makanya diutuslah Rasul Paulus. Pemilihan itu kepada Rasul Paulus, diberikan tanggung jawab itu kepada Rasul Paulus. Jelas sekali Bapak Ibu, adalah pasti terkait dengan program Allah. Kalau kita sudah belajar ya Bapak Ibu, program yang baik untuk bangsa Israel dan yang baik untuk bangsa-bangsa lain, ya. Program Allah yang baru yang Ia ingin agar semua orang ketahui, semua manusia ketahui dan percaya sebagai jalan berkat yang terbesar sesudah Yesus menyatakan rahasia kemenangannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah mengampuni segala dosa kita, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan dosa, ya, kuasa maut sebagai pusat pemberitaannya, pusat informasi. Kabar sukacita ini adalah pusat informasi dan semua setiap orang yang percaya tanpa perbedaan, ya, tanpa perbedaan apapun. Untuk memahaminya Bapak Ibu lebih lanjut, mari kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu. Ayat yang pertama. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai keempat. Kebangkitan Kristus, ya. Saya baca untuk kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2. Oleh Injil itu apa? Kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3. Sebab yang sangat penting, di situ ada kata sangat. Ada yang penting di dalam kehidupan kita, tapi ada yang sangat penting. Kira-kira yang sangat penting dengan penting prioritasnya yang mana? Sangat penting. Kalau kebutuhan primer manusia, apa kira-kira? Ada 3. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan primer. Sekundernya apa? Handphone, gitu ya, panci, di rumah, motor. Itu belakangan. Yang perlu sandang, pangan, papan. Sama seperti di sini. Yang sangat penting telah aku sampaikan
kepadamu. Apa yang disampaikan yang sangat penting ini Bapak Ibu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dengar baik, ini disampaikan oleh Rasul Paulus, betul ya? Apa yang telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Tadi dikatakan bukan Injil manusia. Manusia bukan terima. Saya tidak terima itu dari manusia. Di situ dikatakan Injil yang ia dapatkan adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kira-kira 12 Rasul Paulus, 12 Rasul Kristus, 12 murid Yesus memberitakan ini? Bahkan pun Yesus sudah mati, ya, ke-12 murid itu tahu Bapak Ibu. Tapi apakah itu yang menjadi utama mereka untuk ia sampaikan kepada kepada bangsa Israel? Tidak. Bukan itu. Bukan itu poin penting mereka. Makanya saya katakan jelas beda. Jelas berbeda. Dan yang mana yang harus kita utamakan? Pengetahuan tentang apa? 12 murid Yesus tidak sampaikan, percayalah Yesus sudah mati hapus dosa kamu, maka kamu akan menjadi selamat. Tidak mungkin dia katakan itu. Tidak mungkin mereka beritakan itu. Karena bukan seperti itu program untuk mereka. Betul? Ya. Tidak seperti itu program untuk mereka. Tetapi bangsa lain, Rasul Paulus katakan Yesus telah mati menghapus berapa dosa? Segala dosa. Segala dosa kita telah diampuni. Yang namanya bentuk dosa itu udah pasti dihapus ketika kita percaya. Ya, Yesus memang sudah hapus segala dosa. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya itu tidak akan menjadi berkat untuk kamu. Betul? Ya. Percaya kepada Yesus yang sudah mati menghapuskan segala dosa. Itu Injil firman Tuhan yang ia dapatkan langsung dari Yesus Kristus, dari Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Ya, tentunya yang sudah naik. Pemberitaan firman Tuhan, ya, berita firman Tuhan itu berbeda yang di bumi dengan Yesus sudah naik. Karena programnya pasti berbeda. Itu makanya Rasul Paulus dipilih Tuhan untuk menyampaikan rahasia. Apa pada waktu dulu mereka tahu seperti ini? Tidak. Makanya Rasul Paulus katakan ini adalah rahasia yang besar yang sudah dibukakan. Kalau dulu rahasia belum dibukakan, ya bukan rahasia, teman. Apa kira-kira ini menjadi rahasia lagi untuk kita? Tidak. Tapi untuk orang-orang yang belum percaya masih rahasia. Betul. Tapi Bapak Ibu, kira-kira kalau kita lihat rahasia, enggak ini rahasia. Apakah rahasia ini harus kita simpan sendiri? Tidak. Ini justru rahasia yang harus kita beritakan. Ini adalah rahasia yang Paulus harus beritakan dan semua orang harus dengar. Kenapa? Karena itu tuntutan dari program Allah, kasih karunia sekarang supaya banyak orang diselamatkan. Jadi rahasia ini bukanlah rahasia lagi seharusnya. Kenapa? Kan harusnya banyak orang sudah dengarkan ini. Tapi memang kita banyak sekali kendala. Tapi harusnya itu bukan jadi persoalan. Rahasia ini harus disampaikan Bapak Ibu. Berita kebenaran, berita keselamatan, berita pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati menghapus segala dosa, dan kita sudah selamat. Dan nantinya ketika Yesus datang di awan-awan mengangkat kita, menjemput kita, orang percaya kita sudah pasti selamat dan masuk ke surga. Amin. Itu berita yang harus kita sampaikan. Itu perbedaan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan 12 murid Yesus. Jadi Rasul Paulus menerima Injilnya dari Tuhan Yesus sebagai satu hal yang sangat penting. Kita lanjut dulu ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Dengar.
Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkitkan. tidak hanya dikuburkan saja, tetapi juga dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Kitab suci. kitab suci. Ya, tidak hanya mati, tetapi juga dikuburkan, tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga dan naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu rahasia Kristus, Bapak Ibu. Rasul Paulus menerimanya dari Tuhan sebagai satu hal yang penting, sangat signifikan, yaitu Kristus telah mati karena segala dosa kita. Segala dosa kita. Inilah pesan paling utama. Ini pesan utamanya. Ya, dan paling penting untuk disampaikan kepada semua orang tanpa perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Firman Tuhan ini memang harus disampaikan. Firman rahasia Kristus ini pengampunan segala dosa. Dengar baik, pengampunan segala dosa itu semua orang harus dengar. Ya, pengampunan segala dosa semua orang harus dengar. Ya, karena itu jalan satu-satunya. Percaya kepada pengampunan segala dosa, maka kamu menjadi orang yang selamat, diselamatkan oleh kasih karunia. Karena itu bukan perbuatan. Ingat Bapak Ibu, Rasul Petrus tidak bisa dengan bebas menyampaikan berita Injil Kerajaan Surga kepada semua orang. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Sebab Yesus sebelumnya ketika mereka bersama-sama di bumi telah menyatakan bahwa ada perbedaan antara Yahudi dan bangsa lain, bahwa 12 rasul diutus hanya kepada bangsa Israel, Yahudi, dan dilarang pergi ke bangsa lain. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Matius pasal ke-10 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Ya, di situ mengenai Yesus mengutus kedua belas rasul, betul. 5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Gitu ya. Sudah dekat. Apa Yesus kata? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Itulah ultimatum Bapak Ibu. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena Yesus sendiri sudah ngomong. Kamu tugasmu, halo 12 muridku, kamu tugasmu memberitakan firman yang kusampaikan di bumi ini itu kepada bangsa Israel, umat pilihanku sendiri. Jangan kamu pergi ke bangsa lain, tidak boleh. Jangan kamu sampai memberitakan ini kepada bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Karena kenapa? Kamu diutus Tuhan dan kamu harus pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak diizinkan Yesus mereka memberitakan firman di luar dari bangsa Israel. Ya, itu Bapak Ibu perbedaannya. Itu makanya juga tadi yang sudah saya sampaikan. Di dalam persidangan para rasul ketika di Yerusalem telah disepakati hal yang sangat penting. Di situ Petrus, Yohanes, Yakobus, rasul Tuhan yang dipilih menjadi rasul orang-orang bersunat, ya kita tahu adalah orang-orang Israel, gitu ya. Sedangkan Paulus adalah rasul untuk orang-orang tak bersunat.
dan itu merujuk kepada kita bangsa lain. Di situ dikatakan, coba kita lihat dari Galatia pasalnya yang kedua. Galatia 2 ayatnya yang ke 8 dan 9. Mari kita lihat Galatia 2. Saya bacakan untuk kita. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku. Siapa aku ini? Rasul Paulus, ya, untuk orang-orang yang tidak bersunat. 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan Rasul Paulus, dengan Barnabas juga sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka, yaitu anak murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang bersunat. Ya, kita lihat lagi Efesus pasalnya yang kedua, Bapak Ibu. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk warga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikannya, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, beda. Jauh sekali perbedaan. Lagi-lagi di sini Rasul Paulus mengulangi pernyataan Injilnya, bahwa hanya oleh karena kematian dan darah Kristuslah kita yang dahulu jauh, tetapi sekarang sudah menjadi sangat dekat dengan berkat-berkat keselamatan. Jangan Bapak Ibu kira jauh itu ya cuma sekitar, ya mungkin beda negara, beda benua, beda RT, nggak mungkin ya, beda RW, nggak mungkin. Jauh apa yang di sini dimaksud? Putus, ya, putus koneksi kita dengan Allah, putus karena dosa, tidak mendapat bagian. Orang sudah dibilang tanpa harapan. Udah lagi nggak ada harapan. Kalau sudah tidak ada harapan lagi, apa yang mau diperbuat? Itu kondisi manusia pada saat itu. Tetapi sekarang sudah dekat. Kira-kira dekat. Sedekat apa? Sedekat ini? Sangat dekat, menyatu. Sudah menyatu. Sudah menyatu, Bapak Ibu. Kalau sudah dibilang dekat, ya ibaratnya ini adalah Yesus sendiri, gitu ya. Kemudian kita masuk, ditutup. Kira-kira siapa yang bisa mengambil? Gak ada. Siapa yang bisa suruh-suruh Tuhan untuk ambil anaknya? Tidak ada. Sudah sangat dekat, Bapak Ibu. Itu melalui pengorbanan Yesus. Mengapa? Makanya ya Rasul Paulus mengatakan bahwa pengampunan segala dosa itu semua orang harus dengar. Karena itu jalan satu-satunya kita diselamatkan. Amin. Upah dosa adalah Maut. jelas. Tidak ada lagi selain maut. Maut itu sudah paling mengerikan. Api neraka kekal 2 jam, 3 jam, Selamanya. 3 hari, selamanya. Itu adalah upah dosa. Tapi puji Tuhan kita telah diselamatkan. Bagi setiap orang yang Percaya. balik lagi, setiap orang yang percaya. Dan itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa sekarang Injil kasih karunia yang ia beritakan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kepada pengorbanan Yesus Kristus. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, jika Injil yang Rasul Paulus terima dari Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah,
Di mana letak kekuatan Allah? Itu dalam suatu pemberitaan firman yang Paulus ingin sampaikan kepada semua orang, termasuk kepada jemaat di kota Roma, dan tentunya pasti juga kepada kita semua ini. Untuk menjawab itu, mari kita lihat dalam Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17. Sekaligus ini untuk menjadi kesimpulan atas tema firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Saat bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal yang 1 ayat 17 ini menegaskan bahwa Allah meletakkan atau menaruh rahasia kekuatan dirinya saat ini adalah di dalam kebenaran, bukan di dalam kebenaran manusia. Dan kebenaran Allah itu ialah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dengar baik, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, bukan bertolak dari iman memimpin kepada perbuatan manusia. Karena jika demikian, maka itu bukan lagi kekuatan Allah yang bekerja, ya, melainkan hikmat dan doktrin manusia yang berdosa. Karena tadi ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir di situ dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan tentang hal terakhir ini sangat menarik bagi, maka akan kita bahas dalam pertemuan ibadah yang selanjutnya. Karena itu marilah kita tetap setia menemui dan menjumpai di mana letak kekuatan Allah ini selalu tersedia bagi kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan Tuhan yang sudah kami dengarkan. Percaya Tuhan, kami percaya menjadi anak-anak Tuhan 100% percaya oleh iman kami kepada karya penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itulah yang menjadikan hidup kami berharga di mata Tuhan. Jadi selamat, jadi orang yang percaya, jadi orang-orang kudusnya Tuhan, mendapat bagian di dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang besar, firman Tuhan yang berharga bagi kami. Kami ingin terus Tuhan dipuaskan oleh firman Tuhan. Kami ingin terus dekatkan hati kami, dekatkan pikiran kami untuk mengetahui pengetahuan akan kebenaran yang daripada Tuhan. Karena kami percaya tidak cukup bagi kami sebagai manusia yang terbatas ini untuk melihat betapa luasnya firman Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapak, kami anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan sudah dimampukan, dan kami sudah layak Tuhan untuk menerima dan mendengarkan firman kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang terus setia dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami semua memiliki hati yang terus haus akan firman Tuhan. Karena kami percaya itu adalah penopang bagi kehidupan kami. Karena kedepannya Tuhan, dunia ini akan menjadi semakin jahat, tapi kami tidak ingin menjadi jahat karena dunia ini. Kami ingin terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kami dan semasa kami di dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang menyelamatkan ini akan terus menyertai kami Tuhan, akan terus memberikan penguatan kepada diri kami yang lemah ini ya Bapak. Karena kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu sudah cukup bagi kami.
Terima kasih ya Bapak untuk jemaat Tuhan yang mungkin mendengarkan lewat live streaming. Kami percaya mereka memiliki sukacita yang sama terhadap kami semua yang hadir pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan kami juga ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan di dalam kasih karunia memiliki sukacita yang sama. Terima kasih ya Bapak untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kami akan lanjutkan acara ibadah kami. Kau sertai hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.